Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harizal Pranata, semester 2 Ekonomi Syariah A1, mata kuliah Filsafat Umum, dosen pengampu Bapak Amiruddin MPDI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dengan judul Sejarah Filsafat Abad Modern, Aliran Renaissance dan Aufklärung. Yang pertama, Renaissance. Zaman Renaissance dianggap sebagai suatu babak penting dalam sejarah peradaban. Voltaire, orang yang membagi sejarah peradaban, menganggap Renaissance merupakan babak ketiga dari 4 babak itu. Pada abad ke-19, Renaissance terutama dipandang sebagai masa yang penting dalam seni dan sastra. Zaman modern filsafat didahului oleh zaman Renaissance. Sebenarnya, secara esensial zaman Renaissance itu dalam filsafat tidak berbeda dari zaman modern. Ciri-ciri filsafat Renaissance ada pada filsafat modern. Ciri utamanya yakni humanisme, individualisme, lepas dari agama, tidak mau diatur oleh agama, empirisme dan rasionalisme. Hasil yang diperoleh dari watak itu ialah pengetahuan rasionalis berkembang. Yang kedua, Aufklärung. Zaman Aufklärung ini dikenal dengan zaman pencerahan. Aufklärung merupakan kelanjutan dari Renaissance. Jika Renaissance dipandang sebagai peremajaan pikiran, maka Aufklärung menjadi masa pendewasaannya. Aliran-aliran dalam perkembangan filsafat barat yaitu yang pertama, rasionalisme. Merupakan pendekatan filosofis yang menekankan akal rasio sebagai sumber utama pengetahuan, mendahului atau unggul dan bebas dari pengamatan indrawi. Hanya pengetahuan yang diperoleh melalui akal yang memenuhi syarat yang dituntut oleh sifat umum, juga oleh semua pengetahuan ilmiah. Yang kedua, empirisme. Doktrin empirisme adalah lawan dari rasionalisme yang menganggap bahwa sumber seluruh pengetahuan harus dicari dalam pengalaman. Tokoh empirisme pada umumnya memberikan tekanan lebih besar pada pengalaman dibandingkan dengan filsuf-filsuf lain. Pengalaman indrawi menurut mereka adalah satu-satunya sumber pengetahuan, bukan akal. Yang ketiga, Kantianisme. Kantianisme diambil dari nama salah seorang kritikus dan pemikir besar di barat, yakni Immanuel Kant. Dia dengan gigih berupaya mendamaikan pertentangan yang terjadi antara rasionalisme dengan empirisme. Kant mencoba merumuskan kebenaran ilmu pengetahuan melalui dua paham yang bertentangan, yakni rasionalisme dan empirisme. Ia berpendapat bahwa pengetahuan adalah hasil kerjasama dua unsur, yakni pengalaman dan kearifan akal budi. Keempat, idealisme. Idealis secara umum berhubungan dengan rasionalisme. Ini adalah mazhab epistemologi yang mengajarkan bahwa pengetahuan deduktif dapat diperoleh manusia dengan akalnya. Lawan rasionalisme dalam epistemologi ialah empirisme, yang mengatakan bahwa pengetahuan bukan dari akal, melainkan melalui pengalaman empiris. Kelima, positivisme. Pada dasarnya positivisme bukanlah suatu aliran yang berdiri sendiri. Ia hanya menyempurnakan empirisme dan rasionalisme yang bekerja sama. Artinya, ia menyempurnakan metode ilmiah dengan memasukkan perlunya eksperimen dan ukuran-ukurannya. Jadi, pada dasarnya positivisme itu sama dengan empirisme dan rasionalisme. Hanya bedanya empirisme menerima pengalaman batiniah, sedangkan positivisme membatasi pada pengalaman objektif saja. Keenam, pragmatisme. Merupakan aliran yang inti sifat filsafatnya adalah pragmatik dan menentukan nilai pengetahuan berdasarkan kegunaan praktisnya. Pragmatisme kritis terhadap spekulasi metafisik dalam meraih kebenaran. Dalam pragmatisme, objektif diidentikan dengan pengalaman, dan pembagian pengetahuan ke dalam subjek dan objek hanya dilakukan oleh pengalaman. Yang ketujuh, fenomenologi. Merupakan bentuk mendasar dari ontologi. Hal ini terlihat dari gaya fenomenologisnya Heidegger tentang doktrinnya Dasein. Hasil dari analisis fenomenologi bahwa esensi Dasein terletak pada eksistensinya. Yang terakhir, kedelapan, eksistensialisme.
adalah aliran pemikiran yang menekankan bahwa suatu itu ada, berbeda dengan esensi yang menekankan keapaan sesuatu. Lebih jauh, eksistensi adalah kesempurnaan. Dengan kesempurnaan, sesuatu menjadi suatu eksisten. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.